Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita pagi ini, di pertemuan ini kepada Kak Sukron untuk memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembacaan kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita diawali dengan berdoa supaya pembacaan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, pemahaman dipermudah bagi kita semua, hingga dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak semua, untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu 1 GP atau kurang lebih 45 menit untuk kita tatap muka di ruang virtual ini. Nah, seharusnya pertemuan kita ini diadakan pada hari Sabtu kemarin. Mengingat dan menimbang saya ada kegiatan, lagi dalam perjalanan, kebetulan laptopnya saya tinggal, jadi tidak memungkinkan saya laksanakan pada hari Sabtu kemarin. Dan akhirnya saya informasikan di grup untuk dilaksanakan pada hari ini dari pukul 10 sampai jam 11. Nah, baik kakak-kakak, terkait pertemuan kita hari ini yaitu berkaitan dengan modul 1.3 ya. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di sini penguatannya adalah tentang pemahaman dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Untuk kesepakatan bersama, menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon ketika ada teman kita yang menyampaikan pendapat, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sepertinya untuk hari Sabtu kemarin kakak-kakak di wilayah Jambi sedang terganggu pemadaman listrik. Jadi saya lihat di grup PKG yang 11 seperti itu laporannya. Dan alhamdulillah untuk hari ini sepertinya tidak ada pemadaman. Lanjut. Nah, adapun tujuan luas untuk kegiatan kita hari ini kakak-kakak yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Adapun capaian akhir dari pelatihan ini, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan yang dicapai pada modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah
Kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tentu kakak-kakak sudah mempelajari, memahami secara mendalam terkait modul-modul yang ada di LMS. Nah, di LMS itu banyak sekali materi-materi yang sudah di-upload, yang sudah disediakan fitur-fiturnya. Di situ kakak nanti mempelajari secara mandiri karena ada pertemuan asinkron, di mana asinkron itu adalah kakak-kakak belajar secara mandiri, belajar seperti orang dewasa kayak belajar secara mandiri yang telah difasilitasi di aplikasi LMS-nya. Selanjutnya, adapun agenda kita hari ini yaitu kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi. Apa itu refleksi, macam-macamnya, model-modelnya, lalu nanti kakak menganalisis, lalu berbagi hasil analisis refleksi tersebut. Analisis tulisan refleksi. Nah, di sini ada tugas yang kakak-kakak harus selesaikan terkait modul-modul yang telah dipelajari. Ada 6 pertanyaan yang harus kakak selesaikan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan di dalam WA Group. Dan tugasnya kakak-kakak bisa mengisi di laptop kakak masing-masing di file Word. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa yang menjadi tantangan kakak-kakak? Selanjutnya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam mendalam ke diri saya? Pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang efektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kakak, silakan kakak jawab secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Nanti setelah ini kakak-kakak mempresentasikan hasil jawaban kakak. Kurang lebih saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan pertanyaan ini kakak. Sambil mengerjakan, saya beri penguatan kembali kakak-kakak terkait refleksi. Nah, apa itu refleksi?
Refleksi adalah proses pemikiran yang mendalam yang dilakukan oleh seorang guru. Saya ulangi lagi kakak, refleksi adalah pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh guru maupun siswa untuk meninjau kembali kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari refleksi ini adalah untuk melihat efektivitas pembelajaran, memahami apa yang sudah dipelajari, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, tujuan dari refleksi ini ya sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru ya. Yang pertama, dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan ya. Selanjutnya, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Bisa memahami pengalaman belajar siswa, lalu mendorong kesadaran diri untuk berkontribusi terhadap pencapaian hasil belajar. Nah, adapun unsur-unsur dari refleksi pembelajaran PJOK ini, yaitu adanya aktivitas pembelajaran, adanya respon dari siswa, adanya tujuan pembelajaran, adanya metode atau media pembelajaran, adanya interaksi aktif antara siswa dan guru. Nah, langkah-langkah refleksi pembelajaran PJOK itu sendiri, adanya observasi, adanya diskusi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, bisa secara tatap muka ataupun online, ya, dalam bentuk analisis, lalu adanya rencana tindak lanjut. Adapun manfaat refleksi pembelajaran PJK itu sendiri, yang pastinya dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, lalu meningkatkan pembelajaran siswa, memperbaiki proses pembelajaran siswa. Nah, itu merupakan secara umum refleksi dari pembelajaran PJOK. Nah, kita kaitkan lagi dengan modul 1, modul 2, dan modul 3. Itu kakak analisis kembali, lalu pertanyaan-pertanyaan ini kita hubungkan dengan modul-modul yang ada di LMS, Kak. Jika ada pertanyaan atau yang kurang memahami, boleh disampaikan kakak-kakak. Kak Agus, izin bertanya. Siap, Kak Dea. Itu ngisi jawabannya di mana tuh, Kak? Ngisinya di Word, Kak. File Word. Oh, tidak dikumpulkan, tapi kayak ditanya baik gitu. Tetap nanti dikumpul melalui WA Group, tapi di sini nanti disampaikan, dipresentasikan terlebih dahulu, Kak. Untuk perbaikannya nanti silakan kakak perbaiki lalu dikumpul, tapi untuk di media virtual ini kita berdiskusi atas jawaban yang kakak dapatkan terlebih dahulu. Oke, baik, Kak.
Baik, kakak, ada yang sudah saya mengerjakan? Jika ada yang sudah mengerjakan, yang sudah selesai, dipersilakan untuk mempresentasikan nomor 1 dulu, 2, 3, 4, 5 boleh. Tugasnya dikirim ke grup ya, Kak? Iya, Kak Yuda. Kak Yuda udah selesai, Kak Yuda? Belum, Kak. Lagi buat nih. Atau yang nomor 1, nomor 2 dulu boleh, Kak, untuk dipaparkan? Nomor 2, Kak, ya? Boleh? Iya, Kak. Untuk menghemat waktu, yang udah selesai boleh dipresentasikan, Kak. Oke, Kak, saya coba memaparkan tentang refleksi ini, jawaban saya untuk soal nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Saya merasa terdorong untuk mengekspresikan diri dan terkadang merasa sulit untuk memulai. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Hal yang muncul di pikiran saya adalah apa yang harus saya tulis. Itu, Kak, jawaban dari saya untuk nomor 2. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih Kak Yuda terkait pemaparan hasil jawabannya. Dari kakak yang lain, ada penambahan penguatan? Jadi menambahkan sedikit tentang nomor 2 ini yang berkaitan dengan bagaimana perasaan selama kita menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kalinya harus mulai dalam menulis refleksi. Nah, di sini perasaan dan pikiran yang muncul dari saat kita menulis refleksi bisa sangat bervariasi ya kakak-kakak, tergantung pada situasi, kondisi, dan konteksnya. Baik itu pengalaman yang ingin direfleksikan. Nah, di sini beberapa perasaan yang selama menulis refleksi, kalau kata kuncinya adalah menulis, berarti refleksi itu bisa dalam bentuk tulisan. Nah, refleksi itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti kita kumpulkan anak-anak, kita secara berdiskusi langsung, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan disampaikan secara langsung antara guru dengan siswa. Guru menstimulus, siswa menyampaikan keluh kesahnya. Pak, gini, Pak, pembelajaran kita seperti ini, Pak. Kayak mana ke depan pembelajaran kita
kita ganti dengan seperti ini atau permintaan dari siswa segala macam. Nah, itu untuk refleksi secara langsung. Tetapi ada juga refleksi yang secara tertulis. Nah, secara tertulis ini biasanya kita tulis dalam bentuk kata-kata atau kalimat, atau siswa menulis dalam bentuk catatan kecil, karena tidak semua siswa itu berani mengumumkan pendapatnya. Ada juga siswa yang berani dalam bentuk tulisan, karena kurang percaya diri dia menyampaikan, bisa kita gunakan dalam bentuk tulisan. Nah, kita sebagai guru refleksinya adalah menulis catatan. Misal, oh si A dia kekurangannya faktor fisik, oh si B dia kelebihannya di keterampilan sepak bola. Terus catatan yang lain-lain bisa kita tulis dalam agenda jurnal catatan guru posisinya. Nah, biasanya hal-hal yang kayak gini itu kita lalai, ya. Kita lalai dalam menulis catatan, sehingga inilah yang perlu kita refleksikan. Artinya refleksi ini bisa secara langsung Kak ya? Bisa Kak, secara langsung maupun dalam bentuk tulisan. Oke, baik, kakak-kakak yang lain boleh mempresentasikan jawabannya untuk nomor 1, 3, 4, 5, dan 6. Karena jawaban nomor 2 tadi sudah disampaikan oleh Kak Yuda. Diharapkan peran aktif dari kakak semua untuk diskusi ini. Izin Kak Agus, saya untuk ke nomor 3 Kak Agus. Siap, Kak Sukron. Nah, hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menuliskan refleksi, dan hal apa yang menjadi tantangan saya? Yang pertama itu hal yang menurut saya menjadi lebih baik menulis refleksi itu adalah mengakui kesalahan yang telah diperbuat, baik dari kita, baik dari peserta didik. Kemudian yang kedua itu menghilangkan pemikiran yang negatif dan memaafkan diri sendiri, sehingga kita dapat melakukan perbaikan untuk yang selanjutnya. Kemudian untuk hal yang masih menjadi tantangan saya itu adalah menciptakan inovasi yang baru dalam perbaikan. Jadi perlunya kolaborasi itu tadi, Kak Agus. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Sukron, luar biasa sekali. Jadi jelas Kak ya, untuk manfaat refleksi itu sangat berguna sekali bagi kita seorang guru terkait proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita jalankan untuk kedepannya. Tentu ada tantangan yang terjadi selama kita melakukan proses pembelajaran. Dari kakak-kakak yang lain, ada penguatan, penambahan, mungkin ada perbedaan? Jawaban boleh dikuatkan dari kakak-kakak semua. Oke, nomor 3 sudah terjawab. Nomor 1, 4, 5, dan 6. Dipersilakan kakak-kakak yang lain untuk memberikan pandangan, jawaban, atau jawaban yang telah ditulis. Kak Dea? Ya Kak Agus, izin. Pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa yang saya tulis? Menurut saya, jawabannya adalah biasanya saya menulis refleksi menggunakan metode framework Gibbs. Saya menulis refleksi di akhir pembelajaran
yang saya tulis hal-hal yang kurang di dalam proses pembelajaran. Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Jawabannya adalah perasaan saya terdorong untuk mengekspresikan diri, tetapi sangat sulit untuk memulai. Soal ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa juga yang masih menjadi tantangan? Jawabannya adalah hal baik mungkin membuat lebih terampil dalam mengekspresikan pemikiran dan pemahaman. Tantangannya sulit untuk menemukan kata-kata yang lebih tepat. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, dan seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawabannya, rubrik seharusnya yang diperlukan seperti kedalaman pemikiran, kejelasan, dan relevansi. Tetapi selama ini alhamdulillah maksimal. Alhamdulillah kurang maksimal. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jawabannya, seperti membaca contoh-contoh refleksi yang baik dan mendapatkan umpan balik dari orang lain, serta keterampilan yang dibutuhkan adalah mengekspresikan pemikiran secara lebih jelas dan mendalam secara objektif. Nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Oke, baik. Terima kasih Kak Dea. Luar biasa sekali. Jawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dijawab oleh Kak Dea semua. Luar biasa sekali. Oke, dari kakak-kakak yang lain ada penguatan, penambahan apa yang disampaikan dari Kak Yuda, Kak Sukron, dan Kak Dea terkait materi refleksi hari ini dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Jadi berkaitan dengan refleksi ini ya memiliki tujuan yang sangat baik dalam konteks pembelajaran PJOK itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk yang pertama mengevaluasi, meninjau, lalu meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan jasmani secara keseluruhan. Refleksi ini bisa dilakukan oleh guru maupun siswa untuk memahami apa yang telah dicapai, bagaimana proses belajar berlangsung, lalu perbaikan apa yang harus ditingkatkan. Tadi sudah saya sampaikan, refleksi itu bisa langsung dari guru dan siswa. Nah, refleksi juga bisa dilakukan dari guru ke guru. Contoh, di setiap satuan pendidik atau setiap sekolah itu pasti ada yang namanya penilaian observasi. Nah, penilaian observasi ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun rekan guru sejawat. Nah, mekanismenya seperti itu.
Nah, kakak-kakak nanti akan dituntut melaksanakan proses pembelajaran secara langsung dengan siswa kakak-kakak semua. Lalu di situ nanti ada guru, teman sejawat, atau kepala sekolah, tergantung tugas yang diberikan oleh satuan pendidikan, siapa yang menjadi observasi, siapa yang menjadi pengawas. Nah, di situ nanti ada rubrik-rubrik untuk penilaian, mulai dari tahap awal pembelajaran, ke masuk inti, lalu ke penutup. Nah, biasanya di observasi ini itu ada rubrik-rubriknya, oh tercapai atau tidak tercapai. Nah, di situ nanti kakak-kakak biasanya berdiskusi secara langsung untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, itu refleksi yang dari guru ke guru. Kalau dari siswa, ya sudah saya katakan tadi, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kakak-kakak bisa menyampaikan dengan siswa ketika di akhir proses pembelajaran. Nah, refleksi ini umumnya dilaksanakan di akhir proses pembelajaran. Satu pertemuan materi, misal bola voli, teknik passing bawah, ya. Setelah melakukan treatment latihan, proses pembelajaran, cara melakukan drill dan segala macam, di akhir sesi pembelajaran, kakak luangkanlah waktu di penutup itu sekitar 5 sampai 10 menit untuk melakukan refleksi. Kasih umpan balik kepada peserta didik, anak-anak kita, hal-hal apa aja yang kalian pahami dalam proses pembelajaran ini. Hal-hal apa saja yang kalian sukai, ya, lalu kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami. Nah, di situ kita sebagai guru dapat membimbing, mengarahkan anak-anak kita terkait refleksi ini. Nah, harapannya ke depan untuk proses pembelajaran, apa yang menjadi kekurangan bisa ditingkatkan, apa yang menjadi kelebihan bisa dipertahankan, dan ini menjadi masukan penting bagi kita sebagai guru. Nah, perlu juga kita catat dalam buku catatan jurnal, ya, supaya kita mengingatkan kita sebagai guru. Karena apa? Dalam satu kelas itu ada 20 sampai 36 orang, ya, tentu karakternya berbeda-beda, memiliki dinamika yang kompleks sekali. Nah, itulah pentingnya kita mencatat dalam bentuk refleksi. Catatan-catatan kecil ini, ya, menjadi pengingat kita sebagai guru. Ketika nanti di pertengahan ataupun di akhir semester ketika kita mau melakukan penilaian akhir, ya, kita sudah memiliki catatan khusus. Jika tidak kita membuat catatan khusus, ya, itu akan membuat kesulitan bagi kita sendiri. Mengapa demikian? Ketika kita mengingat 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu sangat menyulitkan kita, kakak-kakak semua. Baik, kakak-kakak, bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan penguatan terkait refleksi ini? Nah, tugas ini kakak-kakak ini kan sudah disampaikan melalui forum diskusi. Nah, tugas-tugas kakak setelah ini, jika ada penambahan, penguatan dari teman-teman yang lain, silakan ditambahkan. Lalu tugasnya dikirim melalui WA Group, karena di tampilan di LMS ini tidak ada menu untuk mengirimkan tugas. Karena di sini untuk materinya adalah kuatkan pemahaman dalam bentuk refleksi. Nah, refleksi ini kakak-kakak tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua memiliki maksud dan tujuan yang positif pada intinya.
Untuk informasi Kakak, minggu depan di hari Selasa itu kita akan laksanakan Zoom meeting. Itu durasinya 3 GP. Kalau di kalender kegiatan kita itu 3 GP. Bagaimana Kak Yuda? 3 GP ya Kak? Ada tambahan Kak Yuda? Pas Kak. Oke. Pas ya Kakak? Oke, terkait tugas Kakak nanti silakan Kakak selesaikan. Bagi yang belum, tugasnya dikirim melalui WA Group. Mengingat waktu Zoom kita adalah 45 menit atau 1 GP ya. Ini sudah tercukupi. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan ini. Nah, sebelum itu Kak, kita tutup dulu Kak. Alhamdulillah muncul. Kak Yuda, macam Dodit Kak Yuda tuh kumisnya Kak Yuda. Dodit. 1, 2, 3. Bentar Kak, saya matikan rekamannya dulu. Habis itu saya mau refleksi diri saya sendiri Kak.